Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat SRK yang terus mendukung program ini sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, mari kita share program ini kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain, keluarga kita, sehingga mereka juga diberkati lewat program ini. Baik sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, Allah yang terus menolong memelihara kehidupan kami Tuhan. Dari hari-hari yang lalu sampai saat ini Bapa, sehingga kami boleh bertemu Tuhan dalam program SK Siraman Rohani Kristen Tuhan. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami, sehingga Bapa kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Bapa di dalam surga Engkau yang memberkati tiap-tiap kami, sehingga kami Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk benih-benih firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya tiap-tiap kami seperti tanah yang subur, bahkan seperti rusa Tuhan yang merindukan aliran-aliran sungai-Mu Bapa di dalam surga. Demikian jugalah Tuhan hati kami, kehidupan kami saat ini Bapa. Memberkatilah Engkau Tuhan Yesus Kristus pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga lah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau pakai mulut, bibir dan lidah hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Natan kepada Betseba, ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia, anak Hagit, telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas
tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini yaitu Betseba, perempuan si pendosa yang diubah oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan cerita tentang Daud, maka selalu kita dengarkan juga yang namanya Betseba. Betseba tidak terlepas dari kehidupan Daud. Dan dari keturunan dan dari Betseba lahirlah seorang anak yang bernama Salomo. Dan kalau kita runut lagi ke bawah, maka dari anak Betseba, Salomo, dan seterusnya, itu nanti akan sampai kepada silsilah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias, penyelamat umat manusia. Tetapi mengapa silsilahnya ada orang-orang yang menurut kita tidak layak dalam silsilah tersebut? Katakanlah salah satunya Betseba. Bahkan juga saudaraku, kalau kita lihat cerita Alkitab yang lain, ada juga yang namanya Rahab. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Batseba ini sebenarnya adalah orang yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat rekam jejak keluarga daripada Batseba ini boleh kita katakan bahwa keturunannya adalah berdarah biru. Ya. Betseba lahir dari seorang perwira tinggi di tengah-tengah kerajaan daripada Daud. Ya. Nama ayahnya yaitu Eliam. Eliam ini seorang serdadu perwira tinggi di kerajaan Daud. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja ayahnya menjadi serdadu, menjadi perwira, tetapi kakeknya juga, ya, yang bernama Ahitofel, ya, kakek Betseba bernama Ahitofel. Ini Ahitofel ini penasihat raja yang sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Ya, jadi kakeknya Betseba ini seorang penasihat raja yang sangat berpengaruh, penasihat raja daripada Raja Daud pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat dari ayahnya masuk lagi ke kakeknya, ya. Jadi keluarga Betseba adalah keluarga yang dekat dengan raja. Sehingga saya katakan tadi bahwa rekam jejak daripada keluarga Betseba ini adalah darah biru. Ya. Nah, masuk lagi kepada suaminya. Suaminya juga seorang serdadu, ya, seorang perwira juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa Betseba ini sesungguhnya adalah orang yang luar biasa kalau dilihat dari silsilah ataupun dari keturunannya. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam satu peristiwa ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dari kehidupan daripada Betseba ini. Di mana Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Betseba dan juga Daud jatuh ke dalam yang namanya perselingkuhan ataupun perzinahan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika Daud naik ke suatu rumahnya, lalu dia lihat seorang perempuan yang sedang mandi, dan perempuan itu adalah Betseba. Lalu dia bertanya kepada orangnya, siapakah dia? Lalu diceritakan bahwa dia adalah Betseba. Lalu Betseba dipanggil. Nah, inilah awal mula daripada kejatuhan Betseba dan juga Daud. Jatuh ke dalam yaitu perselingkuhan, bahkan juga perzinahan. Sampai-sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa perselingkuhan mereka menghasilkan seorang anak yang walaupun anak tersebut pada akhirnya meninggal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata dosa itu tidak sampai di situ. Lalu Daud dengan berbagai upaya menutupi apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Daud suatu ketika punya rencana terhadap suami daripada Betseba, yaitu Uria. Uria ini kan seorang tentara yang biasa ada di medan perang, apalagi pada waktu itu sedang terjadi pertempuran antara pasukan Raja Daud dengan kerajaan lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pertempuran itu, dengan taktiknya, dengan cara Raja Daud, Raja Daud coba membujuk si suami daripada si Betseba ini supaya dia kembali ke rumahnya, dengan satu motivasi supaya Uria, suami daripada Betseba, tidur bersama-sama dengan Betseba. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud merasa bahwa dengan demikian nanti akan tertutup akan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai 3 kali Daud membujuk daripada suami Betseba supaya dia kembali ke rumahnya dari peperangan tersebut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak kembali ke rumahnya juga, bahkan dia tidur di tempat lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu Daud pun punya rencana lain. Dia mengirimkan surat, dia bawa surat, lalu suami Betseba ini membawa surat tersebut kepada pimpinannya, di mana di dalam surat itu dimintakan oleh raja kepada pimpinan daripada Uria, supaya Uria ditempatkan di paling depan. Sehingga demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Uria ini pun dan juga beberapa pasukannya mati di medan pertempuran. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata dosa akan melahirkan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat peristiwa itu, karena suami daripada Betseba sudah meninggal, akhirnya Daud menjadikan Betseba, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang perempuan yang mencintai, yang mengasihi suaminya, walaupun dia Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah mendapat suami yang baru. Tentunya ada perasaan salah, serba salah, bahkan juga penderitaan yang dialami oleh Betseba. Ya. Walaupun dia sudah menikah,
ya, dengan seorang raja yang bernama Daud. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah keluarganya yang baru itu, di tengah-tengah dia mendapatkan suaminya yang baru itu, tentunya ada penderitaan yang dialami oleh Betseba di tengah-tengah keluarga yang baru itu. Bagaimana mungkin dia bisa hidup, bisa nyaman, bisa tentram dengan orang yang telah membunuh suaminya? Ya, ini penderitaan yang dialami oleh Betseba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Betseba dan juga Daud, ya, yang mereka hidup di dalam keberdosaan mereka hidup dalam perzinahan mereka hidup dalam perselingkuhan mereka tadinya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud, bahkan juga dengan Betseba, maka Daud ada perubahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dia menyesali, bahkan dengan kata lain Daud bertobat akan apa yang sudah dia lakukan. Nah, demikian juga tentunya Betseba di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi Betseba ketika Daud membujuk raju dia, Betseba tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus secara pasti mengapa Betseba tunduk kepada Daud pada waktu itu. Apakah karena yang membujuk rayu dia adalah seorang raja? Apakah karena memang Daud ini seperti yang dikatakan firman Tuhan, dia pribadi yang gagah perkasa, yang ganteng dan lain sebagainya? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada perubahan yang begitu luar biasa kepada Daud dan juga kepada Betseba. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat pembacaan kita tadi, kembali datang Nathan kepada Betseba. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak Daud dari perempuan lain menjadi seorang raja. Padahal sebelumnya Daud sudah berjanji kepada Betseba bahwa anak dari keturunan Betseba lah yang akan menjadi raja. Sehingga Nathan datang kepada Betseba untuk mengingatkan Betseba kembali akan janji yang sudah disampaikan oleh Daud tersebut. Dan dengan keberaniannya, maka Betseba datang kepada Daud dan mengingatkan kembali akan janji yang sudah disampaikan oleh Daud tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Betseba. Kalau ketika dia pertama kali bertemu dengan Daud, ketika Daud membujuk raju dia tidak berani berkata yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Betseba, ya, sehingga dia berani menyampaikan apa yang sudah diingatkan oleh Nathan. Dia berani menyatakan kembali kepada Daud akan janjinya yang sudah dia sampaikan di hari-hari yang lalu tentang anak ataupun tentang keturunannya yang akan menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari sejarah, dari rekam jejak daripada Betseba ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan memberi kesempatan kedua kepada setiap orang yang jatuh. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang yang jatuh.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kehidupan kita ini adalah pribadi-pribadi yang banyak pelanggaran, banyak dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan begitu luar biasa, bahkan Tuhan katakan bahwa kita diberikan Tuhan kesempatan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bangkit. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk keluar dari masa lalu kita. Kesempatan untuk keluar dari dosa-dosa kita masa lalu. Ada kesempatan tiap-tiap kita diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana Betseba ini. Betseba ini adalah orang yang tadinya pendosa, orang yang tadinya hidup di dalam perzinahan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua bagi dia. Pertanyaannya adalah bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diberikan oleh Tuhan kesempatan dan kesempatan lagi, apakah kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik? Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun hidupmu saat ini, bagaimanapun latar belakang kehidupanmu saat ini, seperti apapun hidupmu saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun engkau jauhnya dari Tuhan, bagaimanapun engkau melakukan kejahatan di mata dunia saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik bahwa ada kesempatan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Ada kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kehidupanmu. Sebabnya ketika kesempatan yang kedua itu datang, ketika kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan keraskan hatimu, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Betseba. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alat anugerahnya, ya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alat anugerahnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah katakan, waduh kehidupan saya seperti ini. Saya ini kan orang yang jauh dari Tuhan. Saya ini kan orang jahat. Saya ini kan orang pendosa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, siapa sih sesungguhnya Betseba? Sehingga Tuhan memakai dia sebagai alat anugerahnya. Siapa sih Betseba sehingga anugerah keselamatan ada di dalam dirinya? Siapa sih Betseba sehingga dari keturunannya akan melahirkan yang bernama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Allah, Anak Allah yang hidup itu. Bukankah Betseba ini yang tadinya adalah seorang pendosa? Bukankah Betseba ini seorang pezina? Tetapi lihat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Betseba yang adalah pendosa tersebut bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat anugerahnya. Demikian juga tentunya kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, kita pun bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat anugerahnya. Kuncinya adalah meninggalkan kehidupan yang lama. Kuncinya adalah bertobat. Baik, biarlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi suluh bagi kehidupan kita, yang akan menerangi perjalanan kita, yang akan menerangi kehidupan kita, yang akan menerangi pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ambil sebuah keputusan. Betseba mengambil sebuah keputusan. Ambil sebuah keputusan dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua
bagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dari seorang Betseba, di mana dari keturunan daripada Betseba ini Tuhan, yang pada akhirnya melahirkan Mesias, yang pada akhirnya melahirkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, melahirkan anak domba Allah, itulah Tuhan kami Yesus Kristus. Padahal ya Bapa di dalam surga, Betseba adalah bukan orang yang benar Tuhan. Dia adalah seorang pendosa ya Bapa di dalam surga. Tetapi justru dari keturunannya lahir Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapa, di mana Betseba yang tadinya adalah pribadi orang pendosa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, dia memperoleh anugerah itu kepada di dalam kehidupannya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Demikian jugalah kami Tuhan, sahabat-sahabat SRK Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami berbagai latar belakang kehidupan Bapa di dalam surga. Bahkan Bapa di dalam surga, mungkin saat ini Tuhan kami jauh dari Engkau Bapa di dalam surga. Mungkin saat ini Bapa di dalam surga, kehidupan kami Tuhan begitu kotor, begitu jahat ya Bapa di dalam surga. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Dan kami percaya juga Bapa di dalam surga, bahwa Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada kami Bapa. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa di dalam surga, dan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, biarlah kami Tuhan meraih kesempatan itu. Biarlah kami Bapa di dalam surga mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik ya Bapa di dalam surga, sehingga Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan itu Tuhan boleh menjadi bagian kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau Betseba Tuhan boleh Engkau pakai, kalau Betseba Bapa di dalam surga boleh Tuhan ubah kehidupannya Bapa di dalam surga, maka demikian juga tiap-tiap kami Tuhan. Engkau mampu mengubah kehidupan kami. Engkau mampu mengubah perilaku kami Bapa. Engkau mampu merubah cara berpikir kami yang tidak benar Bapa. Engkau mampu merubah cara bertindak kami Tuhan yang tidak benar itu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa, sehingga firman-Mu itu ya Bapa di dalam surga menjadi suluh di dalam perjalanan kehidupan kami, yang akan menerangi perjalanan hidup kami, yang akan menerangi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga Tuhan kami mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti program ini Bapa di dalam surga. Berkati kehidupan mereka Bapa di dalam surga, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapan mereka. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, sama tubuh mereka Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Berkati juga Bapa di dalam surga program ini Tuhan, sehingga program ini Bapa di dalam surga memberkati banyak orang Bapa di dalam surga. Berkati terus program ini Bapa di dalam surga, dan biarlah kiranya Bapa di dalam surga lewat program ini Bapa, banyak umat-umat Tuhan
yang diberkati Bapa di dalam surga. Dan hamba-Mu percaya Bapa di dalam surga, program ini Tuhan akan terus Engkau perlebar Bapa di dalam surga untuk mencari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Sepanjang hari ini Tuhan, aku pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhanlah kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh pengharapan yang daripada Engkau Bapa. Isi Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.